Ya, saudara, kesetaraan terhadap akses vaksin COVID-19 menjadi salah satu isu global yang disuarakan Indonesia dalam perang melawan pandemi COVID-19. Kekhawatiran terhadap akses vaksin ini yang hanya nantinya dikuasai oleh negara besar akan berakibat dunia sulit terbebas dari pandemi COVID-19. Di dalam negeri, jumlah vaksin yang terbatas tentu akan menyulitkan program vaksinasi nasional yang kini sudah mulai berjalan, paling tidak di Indonesia. Kita segera membahas mengenai akses kesetaraan vaksin ini. Sudah bergabung secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada pakar kesehatan masyarakat Iqbal Mokhtar bergabung dari Doha, Qatar. Dan juga ada penasehat senior Dirjen WHO untuk urusan gender dan pemuda, Mbak Diah Saminarsi. Juga melalui sambungan telepon ada tenaga ahli utama KSP atau Kantor Staf Presiden, Ibu Brian Sri Prahastuti. Selamat pagi Mbak Brian, Mbak Dian, dan juga Mas Iqbal. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu. Mudah-mudahan nanti kalau memang sambungannya sedang baik, Ibu Brian bisa bergabung melalui daring begitu. Bu Brian, apa yang disampaikan Pak Jokowi ini memang kekhawatiran Indonesia sebagai sebuah negara dalam artian memang ingin mengamankan juga vaksin, karena Indonesia kan juga salah satu negara yang terus, saya menyebutnya apa ya, sampai saat ini kita beruntung mendapatkan jatah untuk vaksin melalui Kementerian Luar Negeri dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut. Tapi banyak negara yang belum. Ini kekhawatiran Indonesia sendiri atau betul-betul kekhawatiran terhadap seluruh dunia, Bu Brian, yang disampaikan Pak Jokowi? Ya, jelas ya disampaikan oleh Bapak Jokowi bahwa ini kekhawatiran tidak hanya kekhawatiran Indonesia, tapi menjadi kekhawatiran global. Kan Presiden mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan aman dari situasi ini jika tidak semuanya aman. Itu artinya misalnya Indonesia sukses dengan program vaksinasinya, kita mencapai herd immunity untuk Indonesia. Tapi kan tidak ada jaminan bahwa kita betul-betul terbebas, karena tadi kan Presiden mengatakan bahwa COVID-19 ini tidak mengenal batas negara, apalagi di era globalisasi ini. Artinya kalau di negara-negara yang lain secara global itu juga tidak terlindungi dari penyakit ini, maka itu tetap akan mengimbas ke Indonesia. Dan kita itu mendorong untuk herd immunity itu tercapai tidak hanya di Indonesia, tapi juga secara global. Dan itu menjadi concern-nya Presiden. Dan posisi Indonesia menjadi strategis ya, karena seperti disampaikan oleh Ibu Menlu di dalam International Conference kemarin, bahwa kita kan menjadi co-chair ya untuk COVAX Facility. Dan beliau juga menyampaikan situasinya sekarang itu belum semua negara nih seberuntung Indonesia bisa akses terhadap vaksin. Masih ada 130 negara yang tidak punya akses. Di Afrika bahkan hanya 6 yang bisa akses ke vaksin. Nah, kita beruntung karena sejak awal pandemi kita sudah melakukan negosiasi untuk mendapatkan vaksin tersebut. Dan kita tahu kan vaksin ini produksinya itu terbatas ya. Kalau kita hitung dengan jumlah penduduk dunia, itu hitung-hitungannya belum cukup sekarang. Begitu. Oke, saya ke Mbak Diah. Mbak Diah, WHO sendiri melihat ini juga kan, saya meyakini begitu. Nah, bagaimana kemudian seruan ini, saya yakini kemudian bisa menjadi echo atau gaungnya bisa benar-benar bisa dirasakan oleh semua secara global. Apakah ini sudah terjadi atau ini memang belum bisa diatasi? Melihat data yang tadi Mbak Brian katakan, di Afrika saja masih begitu sedikit negara yang mendapatkan vaksinasi atau vaksin ini, Mbak Diah. Ya, jadi sejak kita mulai pandemi ini kasusnya makin meningkat kemana-mana. Sudah diprediksi bahwa pasti akan ada shortness atau shortfall dari supply vaksin. Jadi pada waktu vaksin race itu mulai dibuat, banyak negara kemudian berinovasi dengan vaksin, perusahaan manufacturer vaksin berinovasi. Ini kita segitu banyak juga tetap masih segitu banyak dan segitu cepat, sudah diperkirakan tidak akan mungkin bisa mencukupi kebutuhan dunia yang jumlahnya sangat besar pada waktu yang sangat singkat. Jadi ini yang kemudian memicu dibentuknya sebuah wadah namanya ACT Accelerator.
Jadi di situ wadah inovasi vaksin, wadah inovasi treatment, dan wadah inovasi diagnostik. Di bawah inovasi vaksin dibuat COVAX Facilities kemudian yang Indonesia di akhir tahun lalu, akhir 2020, kemudian menjadi salah satu co-chair dari access to market countries ini, seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Brian. Artinya apa? Itu kita ingin mendorong, WHO ingin mendorong agar semua negara mempunyai akses yang sama terhadap vaksin ini tanpa ada kesulitan keuangan. Karena banyak negara, terutama negara-negara di Afrika yang sangat sulit untuk mendapatkan akses ini, bukan karena apa-apa, karena tidak mampu membeli. Dan itu tentu sangat tidak adil dan bertentangan dengan prinsip health equity dan prinsip health for all dan right to health yang diusung oleh WHO. Karena itu keberhasilannya baru satu kemarin, kebetulan Mas Bayu kita tepat sekali, kemarin WHO berhasil mengirimkan 600.000 vaksin ke Ghana melalui proses COVAX. Dan ini adalah keberhasilan yang sangat baik, artinya kalau kita tarik mundur, WHO sudah mengeluarkan emergency use listing agar melalui dengan emergency use listing ini UNICEF kemudian bisa memprocure dan mendistribusikan ke negara-negara yang membutuhkan. Dan itu sudah sampai ke satu titik sekarang, baru satu titik, yaitu Ghana. Ini yang diupayakan oleh COVAX. Jadi itu juga semangat kebersamaan dan multilateralisme ini yang Indonesia dipandang sepemahaman dengan WHO, makanya kemudian terpilih menjadi salah satu co-chair dari COVAX. Seberapa optimis Mbak Dia, COVAX ini juga akan mampu melakukan hal-hal semacam yang baru saja dilakukan untuk Ghana ini? Masih banyak sekali kan negara-negara yang membutuhkan begitu? Betul, masih banyak sekali, dan itu makanya WHO selalu mendorong agar negara-negara yang mampu memberikan komitmen lebih terhadap COVAX. Seperti misalnya baru-baru ini Amerika kembali menyatakan diri bergabung dengan WHO dan sudah memberikan komitmen $2 miliar untuk kepada COVAX. Ini yang diharapkan, komitmen-komitmen dari negara-negara maju seperti ini yang diharapkan dapat mempercepat equity dari vaksin ke negara-negara lain yang tidak mampu. Gitu Mas Bayu. Jadi optimismenya ada karena negara-negara yang bukan hanya Amerika, Indonesia, semua negara sekarang sebetulnya belum lepas betul dari pandemi COVID-19, tapi sudah harus menyisihkan upaya agar dunia juga bisa mengatasi pandemi. Kira-kira ini yang terjadi ya? Iya, betul sekali, dan kita juga WHO melalui COVAX berkomitmen untuk memberikan 20% dari vaksin dari populasi. Jadi setiap negara akan mendapatkan 20% negara yang tergabung di dalam COVAX. Jadi ini adalah komitmen yang dikejar oleh WHO, dan kami cukup optimis itu akan terpenuhi karena komitmen tadi, silang komitmen, lintas komitmen, bukan hanya dari negara maju, tapi juga dari negara-negara berkembang. Mas Iqbal, Anda mengamati dari salah satu negara kaya menurut saya ini, Doha, Qatar begitu. Apakah situasi-situasi di sana juga mendukung upaya-upaya yang dilakukan? Dan dari keilmuan yang Anda lihat sebagai untuk kesehatan masyarakat, seberapa penting sebetulnya komitmen dari COVAX, dari negara-negara seperti Indonesia dan negara-negara yang lain bergabung di dalam COVAX ini untuk mencapai herd immunity global. Karena kalau itu tidak terjadi, sekali lagi, kita tidak bisa juga mencapai, sebutlah kebangkitan ekonomi kita, kita harus bersama-sama dengan negara-negara yang lain. Ini yang mesti semua negara mengerti ini. Bagaimana ini bisa dicapai menurut Anda, Mas Iqbal? Ya, saya kira yang pertama ya, kita harus lihat bahwa isu atau konsep tentang kesetaraan vaksin ini bukan merupakan isu yang baru. Ini telah terjadi pada penyediaan vaksin seperti sebelumnya ya, seperti di H1N1 tahun 2009. Pada waktu itu ketika terjadi epidemik yang besar,
itu berbagai negara-negara besar itu segera melakukan purchasing, pre-ordering vaksin dalam jumlah yang sangat besar ketika itu. Akhirnya negara-negara berkembang, negara-negara yang terafek sangat besar oleh infeksi H1N1 pada waktu itu tidak kebagian vaksin. Nah, itu yang kita sebut sebagai vaksin nasionalisme pada waktu itu. Nah, berangkat dari hal ini, itu kemudian WHO itu menginisiatifkan sebuah program inisiatif itu. Jadi sebenarnya apa yang diungkapkan oleh Pak Presiden ini bukan merupakan sesuatu yang baru ya, karena itu telah diangkat oleh WHO itu sejak bulan April lalu. Jadi sejak bulan April lalu itu ya, WHO itu telah memprediksi bahwa di dalam perjalanan selanjutnya ini vaksin ini akan menjadi barang yang sulit, dan karena itu akan banyak negara yang melakukan upaya untuk mendapat vaksin ini dengan menggunakan purchasing power. Nah, sementara negara-negara yang lain itu yang sebenarnya itu sangat membutuhkan karena itu sangat terinfeksi, itu karena tidak memiliki purchasing power, maka mereka tidak akan memiliki akses, tidak mendapat akses untuk vaksin ini. Dan ini memang dibuktikan bahwa berbagai negara maju pada waktu vaksin ini sendiri belum diproduksi, mereka itu telah melakukan stockpiling. Jadi mereka telah memesan vaksin itu dalam jumlah yang sangat berlebihan, bahkan bukan cuma besar tetapi sangat berlebihan menurut saya. Misalnya di Amerika itu mereka memesan 800.000 ya, kemudian 800 juta, kemudian setelah itu mereka mempersiapkan lagi 1 miliar stok. Bahkan ada beberapa negara itu yang mempersiapkan stok vaksin untuk negaranya itu untuk 5 dosis, walaupun sebenarnya itu cuma diperlukan sekitar 2 dosis. Nah, saya kira ini yang menjadi permasalahan. Bagaimana mengatasi itu, Mas Iqbal? Bagaimana mengatasi ini? Nah, salah satu caranya itu seperti gagasan yang dibuat oleh WHO itu. Jadi semua negara itu harus bergabung sebenarnya untuk memberikan semacam kontribusi. Jadi bergabung di sini itu bukan cuma untuk sekadar kumpul dana ya, tetapi mereka itu membangun polisi, mereka itu membangun kesetaraan, mereka itu membuat prinsipal bahwa vaksin-vaksin yang ada ini harus kita gabung, kemudian setelah itu kita berikan kepada negara-negara yang sangat membutuhkan. Ini salah satu upaya. Dan ini telah dilakukan oleh WHO dengan program yang kita sebut sebagai COVAX itu, yang di-backup oleh CEPI. Oke, nah baik, setelah kita akan jeda sebentar untuk kemudian nanti melihat kondisi-kondisi di dalam negeri misalnya. Bagaimana kemudian negara-negara bisa memilah, yang kemudian saya ingin dengar dari Ibu Brian, Mas Iqbal dan juga Mbak Diah, bagaimana kemudian negara-negara bisa tetap mengutamakan dulu apa yang harus terjadi di negaranya sambil memikirkan negara lain begitu. Nah, hal ini yang mudah-mudahan nanti bisa juga terbayang agar situasi vaksinasi di dalam negeri tetap bisa juga aman terlaksana. Kami segera kembali. Masih kami membahas saudara mengenai seruan kesetaraan akses terhadap vaksin di dunia yang diserukan Presiden Joko Widodo. Masih ada Ibu Brian Sri Prastuti, tenaga ahli utama KSP, Mas Iqbal Mokhtar, pakar kesehatan masyarakat dari Doha, Qatar, dan juga Mbak Diah Saminarsi, Senior Advisor WHO untuk urusan gender dan pemuda. Bu Brian, kalau mendengarkan upaya yang disuarakan oleh COVAX begitu, termasuk Indonesia di dalamnya. Bayangan saya vaksinasi kan sekarang sedang berjalan di Indonesia. Bagaimana kita juga tetap merasa sebagai anggota masyarakat, apakah Indonesia sudah aman juga pasokan vaksinnya sambil terus membantu upaya-upaya di dalam menyuarakan kesetaraan akses terhadap vaksin di dunia begitu. Ibu Brian, ini tetap aman Indonesianya? Ya, betul Mas Bayu. Walaupun tadi kita menyampaikan concern kita tentang akses semua orang secara global terhadap vaksin, tetapi tentu saja yang nomor satu memang kita harus mengamankan untuk kebutuhan nasional ya. Dan tadi saya sudah sampaikan, kita beruntung karena sejak awal kita sudah mengantisipasi situasi ini, dan Indonesia termasuk negara pertama di Asia Tenggara yang lebih awal melakukan program vaksinasi. Kita kan sudah mulai di bulan Januari. Nah, kemudian ya, dari proses diplomasi vaksin ini kan kita sudah deal dengan sejumlah produsen vaksin.
dengan berbagai macam platform, mulai dari yang bentuknya bilateral kita dengan corona vaksin dari Sinovac misalnya dan beberapa produsen yang lain itu kan kita sudah deal komitmen, bukan komitmen lagi, bahkan sudah deal untuk mendapatkan sejumlah vaksin. Misalnya 125,5 juta dosis itu yang dari Sinovac, kemudian juga ada masing-masing sekitar 50 jutaan atau lebih sedikit itu dari AstraZeneca, kemudian dari juga dari Covax, kemudian jadi Novavax juga ada begitu kan. Belum lagi kita juga punya plan juga untuk mudah-mudahan selesai untuk vaksin merah putih ya. Demikian. Jadi mudah-mudahan kalau untuk kita secara jumlah itu sudah aman untuk mencapai sesuai dengan rencana kita yaitu 180 juta sekian populasi kali dua dosis. Jadi itu untuk kita. Nah tadi kan tapi concern kita tadi sekali lagi adalah untuk yang lainnya ya, untuk bangsa-bangsa yang lainnya. Karena seperti yang disampaikan oleh Mas Iqbal tadi, kemarin Ibu Menlu juga menyampaikan ada gitu negara yang misalnya sudah punya ketersediaan vaksin itu bahkan 5 kali dari jumlah populasi. Nah ini kan berlebihan ya. Begitu. Nah ini sementara ada negara yang dengan berbagai macam alasan tidak bisa akses terhadap vaksin tersebut. Tapi kalau untuk dalam negeri sejumlah rencana kita untuk mencapai herd immunity di nasional, ini kita sudah aman untuk itu. Oke, ya. Saya ke Mbak Diah lagi. Mbak Diah, bagaimana kemudian WHO bisa menyeimbangkan ini semua dari data yang tadi disampaikan terutama oleh Mas Iqbal, ada yang punya stoknya sampai berlebih dan lain-lain. Ada kekuatan dari WHO untuk meminta mereka untuk bisa berbagi mengenai akses vaksin ini atau bagaimana? Apa yang akan dipikirkan oleh WHO atau lembaga yang lainnya agar kesetaraan ini bisa pelan tapi pasti bisa terjadi, Mbak Diah? Baik, jadi WHO tanggal 19 Februari lalu mengeluarkan deklarasi yang dalam bentuk kampanye yang bernama Vaksin Equity Campaign. Jadi melalui COVAX kami mendorong agar negara-negara yang mempunyai stok berlebih itu memberikannya kepada COVAX dan kemudian didistribusikan melalui COVAX. Tapi ini himbauan? Himbauan, karena WHO tidak bisa memerintah atau memberikan direktif kepada negara. Jadi kami selalu memberikan himbauan dan memberikan contoh juga, Mas Bayu sebenarnya. Karena apa yang dikampanyekan di tingkat global untuk vaksin equity, kami harapkan dapat terefleksikan di tingkat nasional masing-masing negara anggota COVAX dan juga lebih luas anggota WHO dapat terefleksikan dalam kebijakan nasionalnya bahwa kebijakan nasional itu berdasarkan pada prinsip vaksin equity tadi. Dan bahwa semua orang yang terutama yang rentan dalam vaksin equity ini, yang kelompok yang pertama diajukan oleh WHO untuk menerima vaksinasi adalah tenaga kesehatan dan kemudian kelompok-kelompok rentan. Nah ini menurut saya menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh anggota COVAX, termasuk juga Indonesia di dalamnya, apalagi Indonesia adalah co-chair, untuk memastikan prinsip equity dalam distribusi vaksin ini berjalan. Apakah itu melalui COVAX, memberikan kelebihan stok melalui COVAX, atau memberikan memastikan bahwa vaksin tersebut didahulukan untuk kelompok-kelompok rentan. Jadi ini yang kami himbau dan kami berharap dan menghimbau negara-negara untuk melaksanakan prinsip equity ini tidak hanya di tingkat global sebagai anggota COVAX, tetapi juga di tingkat nasional dan terefleksikan dalam kebijakan maupun dalam eksekusinya. Oke. Itu Mas Bayu. Ya, Mas Iqbal, yang disampaikan Mbak Diah, Mbak Ibu Brian juga kan situasi-situasi yang rasa-rasanya saya membayangkannya Mas Iqbal itu kalau negara kita misalnya Indonesia begitu, saya membayangkan saja Indonesia sudah cukup selesailah vaksinasinya, mungkin situasinya akan sangat berbeda begitu. Tetapi sekarang kan masih mendahulukan apa yang harus dilakukan di dalam negeri. Mungkin semua negara masih panik-paniknya atau menikmati memiliki
apa yang disebut sebagai vaksin atau jatah vaksin ini. Bagaimana ini kemudian situasi ini bisa mendorong kesetaraan vaksin di seluruh dunia, karena masih ada negara-negara yang tidak mampu sama sekali bahkan untuk membeli, bahkan untuk memesannya begitu. Apa yang memungkinkan ini semua nanti bisa mengarah kepada kesetaraan vaksin ini? Maksud saya, semua negara berhak untuk kemudian menahan vaksin mereka, jatah vaksin mereka, untuk kemudian dijaga dulu untuk kepentingan di dalam negerinya. Mas Iqbal. Ya. Saya kira yang ada hingga saat ini ya, data terakhir itu menunjukkan bahwa ada sekitar 16% negara di dunia ini itu yang menguasai vaksin COVID itu sebesar 60%. Jadi bisa dibayangkan Mas Bayu, jumlah negara itu cuma 16%, tetapi mereka menguasai 60% dari vaksin yang ada. Jadi kita bisa bayangkan bahwa ada sejumlah besar negara itu yang sebenarnya tidak memiliki akses terhadap vaksin ini. Yeah. Nah, di dalam konsep kesetaraan vaksin ini yang sebenarnya kita harus hindari itu apa yang disebut sebagai konsep vaksin nasionalisme. Jadi vaksin nasionalisme itu adalah satu konsep yang berkembang terutama di negara-negara maju yang ingin mendapat jatah vaksin itu sebanyak mungkin untuk kepentingan negaranya. Kenapa mereka melakukan ini? Karena mereka pada waktu itu, pada awalnya itu masih belum 100% sure tentang efikasi dari setiap vaksin yang ada. Jadi mereka itu mengambil banyak, karena kan pada waktu itu mereka belum tahu apakah vaksin Sinovac ini misalnya akan berfungsi baik, apakah vaksin Pfizer ini akan berfungsi baik, apakah AstraZeneca itu nanti akan memiliki efikasi. Jadi mereka grab aja semuanya gitu loh. Jadi mereka melakukan stock filling istilahnya, di vaksin itu dikumpul aja. Nah, saya kira setelah pada saat seperti sekarang ini, kita kan sudah mengetahui efikasi dari vaksin yang ada masing-masing. Jadi saya kira vaksin nasionalitas seperti ini itu yang harus perlu dihindari. Nah, kalau untuk kebutuhan dalam negeri suatu negara, saya sebenarnya setuju ya bahwa memang kita harus memberikan prioritas kepada kepentingan nasional dulu. Jadi yang pertama kita harus penuhi dulu kepentingan nasional yang ada, nanti setelah itu baru kita mulai memikirkan untuk memberikan vaksin ini kepada negara lain yang lain. Yeah. Tetapi hal ini itu tidak bisa dilakukan at the end. Karena pengalaman pada epidemi tahun 2009 lalu ketika terjadi epidemi H1N1, itu banyak negara melakukan stock filling vaksin. Jadi mereka menyimpan vaksin itu. Nanti kemudian setelah epidemi itu telah berakhir, jadi H1N1 itu berakhir, baru mereka membagikan kepada negara lain. Saya kira ini bukan merupakan hal yang tepat ya. Jadi dari pertama itu mereka harusnya sudah melakukan perencanaan. Dari vaksin yang akan saya beli jumlahnya sekian. Nah, 20% dari jumlah vaksin ini saya akan dedikasikan kepada negara-negara berkembang. Dan itu harus direncanakan sejak awal, jadi bukan pada akhir. Yeah. Jadi pada prinsipnya kita tetap harus memperhatikan kepentingan nasional, tetapi juga kita harus mempertimbangkan kepentingan negara lain. Yeah. Karena prinsip yang ada, no one is safe until everyone is safe. Yeah. Semua orang tidak akan pernah safe, sehingga semua orang di dunia ini safe. Mereka itu paling tidak di seluruh dunia itu herd immunity tercapai sekitar 60-70%, baru bisa global safety itu bisa tercapai. Yeah. Ini mungkin yang harus kita pegang. Ya, Mas Iqbal, apa yang bisa membuat sebuah kebijakan bahwa sebuah negara kemudian tidak menguasai begitu banyak vaksin? Apa yang bisa mendorong mereka bisa berbagi vaksin ini menurut Anda? Cukup himbauan? Sebenarnya hingga saat ini itu belum ada international law itu yang melarang untuk hal ini ya. Jadi memang sampai saat itu belum ada sebuah hukum internasional yang misalnya melarang Anda untuk melakukan penumpukan vaksin. Tetapi ini secara moral, secara etikal, dan secara ekonomi ini tidak dibenarkan. Ada sebuah studi yang dilakukan di Imperial College itu yang menunjukkan itu bahwa sebenarnya kalau seluruh dunia bergabung itu untuk menyiapkan vaksin bagi negara-negara yang ekonominya itu rendah atau sedang, itu mereka hanya membutuhkan 25 miliar dolar. Tetapi kalau mereka tidak melakukan ini, efek untuk tidak memberikan vaksin kepada negara-negara ini, mereka itu akan mengalami kerugian itu 120 miliar dolar. Jadi cost benefit ratio-nya di sini itu 1:5.
Jadi sebenarnya negara-negara yang maju ini itu mestinya sadar bahwa kalau saya tidak memberikan prioritas atau tidak men-share vaksin ini kepada negara berkembang, efeknya itu akan kembali kepada saya itu 5 kali lipat dibanding dana yang saya keluarkan untuk memberikan vaksin bagi negara berkembang. Yeah. Jadi cost benefit ini salah satu penelitian yang dilakukan di Imperial College. Oke, baik. Ibu Brian, saya kembali ke upaya Indonesia untuk mendapatkan atau bisa memproduksi vaksin merah putih. Andai kata ini nanti kemudian bisa memenuhi pasokan untuk vaksinasi di dalam negeri dan kemudian pasokannya terus ditambah, Indonesia berpeluang atau ini akan menjadi salah satu peluang Indonesia berperan lebih. Misalnya saja untuk kawasan Asia Tenggara, mungkin kita bisa membantu negara lain. Ini juga ada bayangan seperti itu akan dibangun oleh Indonesia, Bu Brian? Ya, kemungkinan itu ada ya. Cuman kan kita perjalanannya masih agak panjang ya untuk vaksin merah putih. Karena clinical trial-nya juga belum selesai. Kemudian nanti harus masuk lagi ke proses produksi dengan Bio Farma kalau saya tidak salah. Tapi Bio Farma kan juga dengan kerjasama dengan Sinovac itu juga sudah mulai untuk memproduksi dan ada alih teknologi. Dan Bio Farma kalau nggak salah kan dia juga 1 tahun kemampuan untuk memproduksinya juga cukup tinggi ya. Jadi itu dimungkinkan. Dan agenda-agenda seperti yang sejak 2 hari yang lalu itu diinisiatif oleh teman-teman dari Universitas Padjadjaran dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri dan banyak kementerian teknis yang lain juga negara-negara dari organisasi dari OKI. Ini kan salah satunya juga untuk mulai menyuarakan tentang vaksin equity tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Dia. Dan kemudian juga kayaknya sudah mulai saatnya sekarang seperti yang Mas Mbak sampaikan, kita nggak bisa nunggu sampai at the end of this year misalnya ya, atau sampai setiap negara mencapai herd immunity nasionalnya, kita sudah mulai mengangkat ini sebagai pembicaraan di tingkat internasional, sehingga kemudian ini bagian dari komunikasi internasional kalau menurut saya. Jadi ini harus terus didorong. Saya rasa inisiatif yang dilakukan oleh Indonesia dengan komunikasi seperti ini harus sering mulai dilakukan. Jadi kita tidak hanya berbicara di tingkat nasional, walaupun memang kita punya masalah juga untuk mencapai tadi kesuksesan vaksinasi ini, tapi sudah mulai berperan di dunia internasional. Dan Indonesia, saya ingat kemarin itu Pak Presiden atau Ibu Menlu sudah mulai mengatakan bahwa global leadership itu menjadi krusial pada saat ini. Ya, dan WHO menurut saya yakin sekali WHO juga memegang peranan yang sangat penting ya sebagai badan dunia. Ya. Mbak Dia, peran Indonesia dan negara-negara lain termasuk Amerika Serikat yang kemudian juga bergabung dan terus menyuarakan kesetaraan mengenai akses terhadap vaksin ini. Seberapa optimis sebetulnya WHO bisa merasa ini akan menjadi isu yang pelan tapi pasti kemudian membawa kita kepada kesetaraan vaksin di dunia? Sekali lagi, kita tidak bisa sendirian sehat di dunia, sementara ada negara lain yang tidak sehat begitu atau belum lolos dari pandemi COVID-19. Ini inisiatif ini akan terus dibangun. Saya ingin tahu optimismenya dari WHO. Tentu WHO memulai membangun COVAX ACT Accelerator itu dengan optimisme bahwa semua orang di dunia mempunyai rasa solidaritas dan kebersamaan untuk sama-sama keluar dari pandemi ini dengan selamat. Dan kemudian khususnya untuk COVAX yang diharapkan oleh WHO dengan menggalang kekuatan dari sekarang sudah 186 negara yang menjadi anggota COVAX, itu adalah berbagi prinsip yang sama. Jadi mempunyai moral prinsip dan juga mempunyai moral obligation yang sama untuk mengusung prinsip-prinsip equity. Artinya apa? Vaksin equity yang disuarakan oleh WHO tadi mengedepankan kelompok rentan. Jadi ini yang sudah diperhitungkan dan berdasarkan populasi dari SAGE, dari Scientific Advisory Group of Experts, di mana herd immunity itu akan tercapai bila kelompok populasi rentan diselesaikan vaksinasinya. Ini yang kemudian echo jadinya reflektif terhadap prinsip equity yang dikedepankan oleh WHO tadi. Jadi kita menginginkan agar di tingkat global negara-negara yang tidak mempunyai akses
seperti negara yang saya sebutkan tadi, Ghana dan negara-negara Afrika lainnya, itu mendapat kesempatan pertama. Karena dia adalah populasi rentan dunia. Bagaimana dengan implikasinya di tingkat nasional? Maka kelompok populasi rentan yang harus mendapatkan kesempatan pertama juga untuk mendapatkan vaksinasi yang tersedia dalam supply yang masih sangat limited saat ini. Begitu Mas Bayu yang diharapkan dari seluruh negara di dunia. Kalau ini semua dikerjakan dengan baik orkestrasinya dan insting gitu, ritmenya sama, patternnya sama, maka herd immunity global akan tercapai. Oh ya, baik. Itu menjadi harapan kita, optimisme kita semua. Indonesia masih terus berjuang di dalam negeri, tetapi kita sudah ikut membantu agar isu ini terus menyebar pelan tapi pasti. Herd immunity secara global dan kesetaraan akses terhadap vaksin bisa tercapai. Mbak Dia, terima kasih. Ibu Brian, terima kasih. Mas Iqbal juga terima kasih sudah bergabung dari Doha, Qatar. Mudah-mudahan isu ini terus bisa kita gaungkan dan kita bisa sama-sama lolos dari pandemi COVID-19. Kami akhiri. Selamat pagi.